Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam juga kepada Bu Marta dan juga Kak Sarah ya. Thank you atas waktunya yang diberikan pada hari ini. Nah, di malam hari ini kita akan mulai membahas tentang scalping nih. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, jadi bagi yang ketinggalan beberapa sesi mentoring sebelumnya, aku akan bahas dari mulai yang basic dulu. Dari mulai mindset, money management, terus kemudian ada beberapa pola bid offer, kemudian juga cara scanningnya. Jadi kurang lebih itu adalah 4 materi pembahasan utama yang akan dibahas hari ini. Ya, dan minggu depan kita akan bahas lebih dalam tentang jenis strategi dalam scalping nih. Ada apa aja. Jadi di minggu depan baru kita akan masuk ke contoh kasus detailnya berikut beserta rekamannya. Ini juga aku sebenarnya lagi ngumpulin juga ya beberapa rekaman. Jadi ketika aku lagi trading gitu, juga aku juga sekalian rekam gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya sekalian gitu untuk minggu depan juga untuk materi pembelajaran. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, kita mulai dari yang basic dulu ya. Nah, aku nggak tahu di sini teman-teman semua sudah pada scalping atau belum, tapi bisa jadi ada orang yang memang belum scalping, jadi ingin mencoba nih untuk scalping. Siapa tahu di kompetisi ini dengan berubah strategi sedikit menjadi scalping, tiba-tiba bisa menjadi pemenang gitu ya dalam Coach Championship season 10 ini. Jadi scalping itu apa sih sebenarnya? Jadi scalping adalah strategi memanfaatkan momentum pergerakan harga saham dalam jangka pendek ya untuk mendulang cuan. Di sini yang aku mau tekankan adalah di bagian jangka pendeknya. Di sini ya. Nah, sebagai seorang scalper tentunya time frame yang kita gunakan adalah jangka pendek. Nah, kemudian apa aja sih kriteria saham yang memang bagus dan cocok untuk dijadikan scalping? Yang pertama adalah sudah pasti third liner. Kenapa third liner? Otomatis karena third liner adalah memiliki volatilitas yang memang lebih tinggi dibandingkan saham-saham second liner dan juga first liner. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman bilang mau scalping di BBCA ataupun di EBMRI itu jujur sangat-sangat sulit. Kecuali jika memang saham tersebut mengalami yang namanya suatu peristiwa khusus. Contoh, misalnya ada panic sell ya, misalkan ada peristiwa tertentu yang menempa emiten tersebut ya dalam jangka pendek itu bisa jadi koreksi. Oke, itu mungkin bisa dijadikan scalping. Ya, bahkan aku juga waktu itu pernah scalping dulu di saham BBCA ketika memang harga sahamnya sedang stock split. Karena kalau teman-teman ingat dulu ketika sahamnya sedang stock split gitu ya, harga sahamnya itu langsung gap up ya. Habis setelah stock split gitu, langsung gap up terus naik belasan persen. Oke, jadi sangat disarankan ketika kita scalping, saham yang kita pilih adalah saham-saham yang memang third liner. Kedua adalah volatil kalau bisa kuat naik. Jadi yang kita cari adalah saham-saham yang memang kalau bisa itu adalah saham yang hijau. Ya, jadi saham yang sudah naik sekian persen baru kita lihat di sana. Terus kemudian adalah fraksi harga kecil. Maksudnya fraksi harga kecil gimana? Kita tahu kan di bursa kita ada beberapa fraksi harga pergerakan saham. Ya, dari yang mulai 50 sampai 100 gitu ya, terus kemudian 50 sampai 200 gitu teman-teman, terus kemudian 200 sampai 500 dan sebagainya. Yang kita cari adalah memang fraksi harga yang kecil. Ya, ada yang tahu nggak kenapa kita cari fraksi harga yang kecil, teman-teman? Ada yang tahu mungkin kenapa kita cari fraksi harga yang kecil? Kalau bisa ada yang tahu boleh deh kasih respon di kolom chat ya. Ada yang tahu kenapa kita mencari fraksi harga yang kecil? Nah, benar kepada Pak Dika, benar banget tuh presentasi naiknya lebih besar. Jadi contoh kalau misalkan teman-teman scalping ya di saham yang memang di fraksi harga 100 misalnya, misalkan 100 ya, terus kemudian ketika harga sahamnya naik ke 102, itu teman-teman sudah untung langsung 2%. Nah, kalau misalnya teman-teman scalping di saham yang harganya misalkan 5.000, maka untuk naik ke untuk 2%, maka teman-teman butuh yang namanya kurang lebih 4 tick ya, itu kurang lebih di angka 5.100. Nah, that's why sangat disarankan kalau misalkan teman-teman cari adalah supaya yang fraksi harga kecil, supaya ketika teman-teman jual, itu teman-teman sudah langsung mengalahkan fee sekuritas. Gitu gampangnya. Oke? Jadi kalau misalkan aku cari adalah kalau bisa yang di bawah 1.000 ya, tapi baik lagi setiap mentor beda-beda. Ya ada yang mungkin di atas 1.000 udah oke, tapi kalau misalkan teman-teman memiliki modal yang tidak terlalu besar, ya saranku adalah cari aja dulu yang di bawah 1.000. Jadi ketika di bawah 1.000 sahamnya rame, nah di situ teman-teman mulai lirik. Ya apalagi kalau misalkan harga sahamnya 100-an, wah itu asik banget. Oke. Nah, ini ada beberapa mindset yang ingin aku tekankan. Ini mindsetnya memang aku buat agak panjang. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mengerti risiko di scalping itu apa aja. Jadi semua orang itu cuma lihat, si mentor X cuan tinggi dari scalping, si mentor B cuan gede dari scalping. Tapi aku berani yakin bahwa mereka ini sudah memiliki beberapa mindset ini.
gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman berharap dengan jadi scalping bisa langsung cepat kaya, jawabannya enggak. Jadi memang ada beberapa jalan yang harus teman-teman lalui dulu nih. Ya, perjalanan panjang menjadi seorang scalper itu enggak mudah. Gitu teman-teman. Yang satu, tidak ada yang instan apalagi ketika teman-teman baru mencoba scalping. Ya, dulu ketika aku mencoba belajar scalping, apa yang aku lakukan? Ya, aku lakukan adalah aku tes lot, teman-teman. Jadi aku belajar dengan satu lot dulu. Gunanya apa? Gunanya adalah satu, supaya kita hafal nih beberapa pergerakan saham yang memang volatil, ya. Terus kemudian yang kedua adalah supaya kita tahu nih kesalahan kita kalau misalkan cut loss itu di mana. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau coba nggak berasa nih satu lot kok, ya berarti teman-teman harus menyisakan dulu portofolio yang dengan sifatnya uang dingin. Ya, nanti kita akan bahas di sesi money management sedikit di belakang setelah saat ini. Jadi teman-teman harus belajar dulu nih gimana cara entry dengan momentum yang pas. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang scalper itu sangat-sangat tidak mudah. Sedikit saja kesalahan timing entry itu udah bisa kerugiannya bisa sangat besar, teman-teman ya. Oke, terus kemudian yang kedua. Nah, ini juga waktu itu pernah juga aku alami. Yang pertama, yang kedua adalah balas dendam kalau misalkan cut loss ya untuk trading yang semakin besar. Contoh ya, di trading 1, kedua dan ketiga, 1, 2 dan ketiga misalnya kita untung masing-masing 2%. Contoh ya, ini contoh teman-teman. Nah, di trading yang keempat, ya, di trading yang keempat, kita pede nih. Oke, gue lagi wangi nih, trading 1, 2, 3 aja gue untung nih. Nah, di trading keempat, gue coba deh masuk dengan nominal yang lebih besar. Ya. Oke, di trading keempat, misalnya kita masuk dengan modal 2 kali lipat ya. Misalkan awalnya kita masuk dengan modal 10 juta, 10 juta, 10 juta. Oke, di trading yang keempat, kita masuk dengan modal misalkan 20 juta. Oke, yang terjadi adalah kita cut loss nih, cut lossnya misalkan 4%. Atau 4% di sini itu adalah sudah berarti total setara dengan 8% ya. Karena ini kan modal yang kita keluarkan 2 kali lipat. Nah, kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Yang terjadi selanjutnya adalah biasanya secara mindset, ya, maka teman-teman akan lebih sifatnya balas dendam. Aduh, masa sih trading 1, 2, 3 gue untung, di trading keempat rugi nih. Gue harus balas dendam nih supaya nanti ke depannya jadi untung. Nah, sehingga terjadi adalah bukannya makin untung, malah makin rugi, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan sudah terjadi situasi seperti ini, gitu ya, misalkan sudah terjadi situasi yang seperti ini, maka saranku adalah teman-teman stop dulu. Stop, terus kemudian ibaratnya stop trading dulu 1 hari, kemudian besok baru lanjut trading lagi. Ibaratnya kita mereset lah mindset kita yang sudah terkontaminasi lah, kurang lebih seperti itu dengan yang namanya balas dendam tadi. Karena kalau misalkan scalping, kalau misalkan teman-teman ada ikut sesi mentoringku dari awal banget, itu aku sudah sempat bilang bahwa dalam scalping, kita itu bertempur setiap hari. Kita itu ketemu musuh setiap hari, teman-teman ya. Siapa musuh kita ya? Psikologis kita, dan juga ada orang-orang lain atau scalper lain. Sehingga akan sering potensi kita untuk tertembak. Gitu. Jadi kalau misalkan sudah ketembak dan damage-nya parah, ya sudah teman-teman mundur dulu, besok kita perang lagi. Ya, itu adalah poin kedua yang ingin aku tekankan. Terus kemudian yang ketiga, mindset kita sebagai scalper adalah kita konsisten, profitnya kecil nggak apa-apa, yang penting akumulatif, teman-teman ya, compounding di sini mainnya. Jadi contoh 10 juta gitu ya, kalau misalkan teman-teman mulai dari start modal 10 juta, misalkan untung 10% gitu ya, jadi 11 juta. Oke. Nah, next modal yang teman-teman gunakan berapa? Next modal yang teman-teman gunakan adalah di angka 11 juta. Sorry. Yang next modal yang teman-teman gunakan adalah di angka 11 juta. Nah, dari 11 juta, misalkan mau compounding lagi nih, misalkan untung lagi 10%, itu bukan jadi 12 ya, tapi lebih ke 12,1. Nah, next terus, sehingga lama-kelamaan modal teman-teman akan semakin besar. Ya, yang penting adalah profitnya kecil-kecil tapi akumulatif. Itu kalau modal 10 juta, kalau modal 100 juta gimana? Ya, kalau misalkan sehari 1%, itu juga udah lumayan. Dari 100 jadi 101, gitu kan, terus kemudian dari 101 besoknya naik lagi jadi 102, sekian, lama-kelamaan juga makin besar, karena sifatnya adalah compounding. Oke. Terus kemudian yang keempat, bisa coba pelan-pelan sampai mengetahui ritme atau strategi yang cocok. Ya, jadi banyak banget ya bertebaran jenis strategi scalping. Ada yang pakai bid offer, ada yang pakai grafik, terus kemudian ada juga yang pakai indikator dan sebagainya. Nah, tugas teman-teman adalah mencari metode yang sesuai dengan profil risiko teman-teman semuanya. Ya, aku juga sendiri cuma tugasku adalah mengarahkan nih. Oh, ternyata ada strategi scalping A.
ada strategi scalping back, ada strategi scalping C. Nah, tugas teman-teman adalah memilih yang terbaik di antara ketiga itu. Mana yang paling sesuai nih dengan profil risikoku pribadi. Karena nggak bisa dipaksakan teman-teman ya, ada yang memang jagonya di bid over, kayak misalkan ada Mas Bekti, itu jagonya di bid over. Terus kemudian ada juga yang nggak pakai bid over sama sekali, contoh si Koyudi itu nggak pakai bid over sama sekali, dia mostly kebanyakan pakai chart. Koimie juga kebanyakan kayak gitu. Ya, jadi tidak ada strategi scalping yang memang perfect teman-teman ya. Terus kemudian yang keempat, yang kelima, kalau sudah cuan di hari itu syukuri saja, jangan greedy di berapapun itu. Nah ini penting. Kenapa aku bilang penting? Karena ketika teman-teman, contoh ya, di sini teman-teman sudah sukses nih menggandakan modal ya, dari 10 juta misalnya ke 20 juta, contoh. Ini sukses yang awal scalping sukses dari 10 juta ke 20 juta. Terus kemudian teman-teman ingin meningkatkan modal jadi 100 juta misalnya. Oke. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah meningkatkan modal ke 100 juta, yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah keuntungan-keuntungan kecil pada fase 10 juta ke 20 juta, ini teman-teman tidak realisasikan biasanya. Contoh, baru dikit nih, baru sekitar ratusan ribu aja untungnya. Ini kan modal gue udah 100 juta nih. Ya, gue nggak jadi take profit, nanti aja tunggu sampai naik lebih tinggi. Akibatnya apa? Malah dari 100 juta ini bisa drop loh modal teman-teman semuanya. Gitu. Jadi ini penting ketika teman-teman ingin menyesuaikan modal yang teman-teman top up di awal. Jadi kalau sudah cuan itu disyukuri, berapapun itu cuannya. Mau ratusan ribu, kayak mau puluhan ribu, kayak nggak apa-apa. Yang penting adalah latihan dulu. Oke? Terus kemudian disiplin cut loss ini sudah pasti ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak sesuai dengan rencana, teman-teman boleh untuk plan untuk cut loss. Jadi ketika teman-teman entry, di sini teman-teman harus sudah mulai cek nih ya. Kalau misalkan entry pakai bid over, maka cut loss ketika drop di bawah bid berapa. Kalau misalkan entry dengan chart, maka cut loss ketika dia harga sudah menembus area harga berapa. Oke. Terus kemudian next adalah akui kesalahan kalau memang salah. Jadi kalau misalkan sudah salah ya sudah akui. Karena tidak ada scalper yang punya win rate 80%, 90% teman-teman ya. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi part yang penting adalah di bagian sini. Catat ritme saham yang konsisten memberikan kamu cuan dalam scalping. Oke. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman kedengeran yang namanya aneh gitu ya. Kok kita mencatat sih, kita menghafal gitu ya. Ibaratnya kita menghafal pola pergerakan harga sahamnya. Kita hafal nih kalau misalkan saham ini dengan bid over segini itu akan dibawa naik atau dibawa turun. Kenapa? Karena secara tidak langsung pola pergerakan bid over dan juga grafik di satu saham itu mengulang loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu gitu ya ritmenya, momentumnya seperti apa, maka teman-teman bisa juga cuan. Nanti aku akan kasih contohnya terkait yang ini. Oke. Terus kemudian fokus di satu saham terlebih dahulu. Kalau sudah selesai baru pindah. Nah, aku pribadi ya bukan seseorang yang bisa scalping di beberapa saham sekaligus. Ya kalau aku pribadi maksimal cuma bisa scalping 2 saham aja. Jadi ketika sudah pegang 2 saham ketika scalping ya sudah, watchlistku ya itu aja. Ya, ketika memang sudah clear posisinya baru exit. Oke. Dan kemudian next adalah usahakan portofolio bersih di akhir sesi 2, kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan strategi yang namanya arah hunter. Ya, untuk strategi arah hunter ini akan aku bahas lebih detail minggu depan. Oke. Nah, kemudian part penting lainnya adalah sesuaikan portofolio dengan likuiditas saham, jangan hajar dari satu floor ya. Maksudnya gimana tuh kalau di atas satu floor? Jadi kita tahu ya bahwa setiap saham itu memiliki bid overnya masing-masing. Ya, ini terkait kalau misalkan teman-teman ingin membeli sebuah saham dengan HK gitu ya, dengan hajah kanan, maka sangat disarankan teman-teman mengadjust tuh nominalnya atau jumlahnya di portofolio teman-teman. Contoh, misalkan saham X gitu ya. Misalkan saham X. Oke, misalkan saham X nih. Ya dia punya ini ada bid ada over ya. Saham X misalkan di harga 100. Oke. Kan di harga 100, di sini ada overnya kurang lebih 50.000. Ya, maka sangat disarankan untuk teman-teman tidak menghajar langsung misalkan beli 70.000 lot gitu supaya dia langsung pindah floor. Kenapa? Karena ketika itu terjadi itu akan mengganggu pergerakan yang namanya big fund. Ya bisa aja tuh teman-teman diisengin tuh kayak gitu. Ya itu pernah juga kejadian di aku tuh, jadi diisengin. Kalau misalkan entry terlalu besar pada satu saham. Ya bisa jadi itu bitnya langsung ditipisin, teman-teman nggak bisa jualan. Itu bisa jadi. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalkan kayak gini sarannya gimana? Ya entry aja pelan-pelan misalkan dari 1.000 ataupun misalkan 5.000 ya per 5.000 ataupun per 10.000.
gitu, supaya ya nggak ketahuan sama makernya lah, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, itu adalah terkait mindset. Terus kemudian kita ke money management. Nah, money management ini menurutku adalah hal yang penting. Cuma di sini money managementnya aku akan bahas sedikit hal yang basicnya. Ya, untuk money management saranku adalah kita entry dengan all in. Ya, tapi ya ada tapinya ya teman-teman ya. Dana yang ada di portofolio kita atau portofolio scalping itu harusnya merupakan dana dingin yang tidak material. Dana dingin yang tidak material. Kerugian yang dianggap dari sana adalah 100%. Jadi, saranku adalah teman-teman menetapkan di awal berapa nih jumlah uang yang menurut teman-teman itu tidak material, kalaupun misalnya uang tersebut hilang 100%. Contoh, kalau misalkan teman-teman siap nih uang 1 juta untuk belajar dengan scalping, ya sudah, teman-teman pakai uang tersebut. Ya, tapi belajarnya benar-benar belajar ya teman-teman ya. Jadi tidak asal entry gitu ya, terus kemudian terus selalu melakukan yang namanya evaluasi. Ya. Itu teman-teman sudah tentukan di awal. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman langsung entry dengan jumlah besar dan scalping, ya itu aku berani jamin, garansi, bahwa itu modal teman-teman akan habis. Berani jamin 100%. Ya, karena sudah banyak kejadian yang seperti itu. That's why kita mulai dulu start dari modal kecil, kita tentuin dulu metode sesuai apa, terus kemudian ritmenya kayak gimana nih yang enak, sesuai dengan aku pribadi. Karena setiap orang kan punya time availability yang beda-beda. Profil risiko yang beda-beda, dan juga skill yang berbeda-beda juga. Oke. Dan kemudian dalam portofolio maksimal 2 saham. Ya ini aku pribadi ya. Tapi bagi teman-teman yang memang bisa kontrol mungkin di atas 2 saham silahkan. Tapi kalau aku pribadi maksimal cuma bisa kontrol 2 saham aja. Oke. Jadi kita misalkan siapin modal 10 juta nih. Oke, aku ready 10 juta untuk scalping. Oke. Nah, jadi ketika memang 10 juta itu habis, misalkan amit-amit bisa jadi sampai 2 juta, aku juga udah ready terkait hal itu. Ya. Entry-nya gimana ya? So all in atau maksimal pecah ke 2 saham 5 juta masing-masing. Yang penting adalah di sini adalah ininya adalah tidak material. Jadi ketika uang tersebut hilang memang gitu ya, teman-teman tidak akan terpengaruh dari segi psikologisnya. Karena ketika teman-teman sudah terpengaruh dari segi psikologis, kecenderungannya adalah mulai top up gitu ya. Ataupun misalkan menjual saham-saham yang memang bagus gitu ya, saham-saham blue chip untuk di top up nih ke portofolio saham scalping. Itu sangat berbahaya. Oke. Nah, kemudian kita akan sedikit bahas kedua tipe scalper. Yang pertama ada bid offer ya. Jadi scalping di sini, soal scalper di sini memanfaatkan momentum pergerakan bid offer. Nah, ini lebih ke basicnya aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya realitanya itu tidak seindah ini ya. Bid tebal sebagai support, offer tebal sebagai resisten. Ini buat yang pemula aja gitu ya. Padahal realitanya tidak seperti ini. Oke. Jadi bid tebal sebagai support, over tebal sebagai resisten. Ya belinya di mana? Kalau misalkan statusnya kayak gini ya belinya kurang lebih kalau misalkan dapat ya di 236 berarti ya. Ini kasus basicnya aja lah ya teman-teman ya. Nanti minggu depan kita akan lebih detail bahas tentang realita yang terjadi di market seperti apa. Oke. Kita misalkan belinya di sini, jualnya di mana? Ya jualnya kurang lebih di sini 252. Contoh. Ya karena kenapa? Karena kan ini 254 adalah lot yang tebel. Kalau misalkan ini jebol misalnya nextnya kemana? Misalkan ke 256. Gitu ya terus. Jadi belinya adalah kalau misalkan dapat satu tick ya di atas bid tebal itu bagus banget. Tapi kenyataannya realitanya adalah jarang banget itu kejadian. Jadi kita dapat satu tick di atas bid tebal itu jarang banget kejadian. Ya jualnya gimana? Jualnya juga yang terbaik ya satu tick di atas overhead tebal. Tapi kenyataannya juga dalam realitanya itu tidak serta-merta kejadian seperti itu. Pasti dalam perjalanan itu banyak guyuran-guyuran yang terjadi. Oke, cut loss ketika bid itu mulai tipis ya atau mulai jebol secepatnya. Nah, key take points di sini adalah yang teman-teman harus pelajari ketika teman-teman ingin trading dengan bid offer adalah kepekaan refill ability. Maksudnya apa tuh kok refill ability? Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, di sini kan di samping bid ada berapa lotnya ya. Terus kemudian di samping offer juga ada berapa lotnya. Oke. Ketika teman-teman scalping menggunakan yang namanya bid offer, ya, ini pasti nggak mungkin harganya akan stagnan terus di sini teman-teman ya. Jadi ini pasti ada beberapa pihak yang memang antri beli gitu ya, antri beli di sini gitu. Terus kemudian juga ada yang antri beli di sini, ada juga yang antri jual di sini. Teman-teman perhatikan adalah kepekaan refill ability-nya. Ya, jadi kalau misalkan aku sendiri ya, aku lihat apa? Adalah power hajar kanan dari sebuah saham. Ya.
Jadi contoh kalau misalkan ini 252 ya, 252, ini 254 ya. Misalkan yang terjadi ketika market berjalan adalah ini kurang terus nih dari 58, 54, 50 gitu ya. Terus kemudian dari bidnya gimana? Dari bidnya ini mulai keisi nih. Ya, maka itu menurutku mulai menarik. Ya. Selama ya over di sini itu tidak diisi tebal-tebal. Jadi contoh yang dari 58, misalkan di HK 4.000, berarti sisa 54 kan. Terus kemudian diisi lagi 1.000, terus kemudian di HK lagi 4.000. Nah itu adalah maksudnya kepekaan revealability. Jadi teman-teman lihat nih yang HK dan-nya itu berapa banyak ya dibandingkan yang ngisi. Sehingga lama-kelamaan ini juga akan terbreakout sebenarnya. Kalau misalkan lebih banyak yang HK, otomatis ini akan terbreakout. Ya ini ilmu basicnya aja teman-teman ya. Bid itu aku ibaratkan sebagai antrian. Jadi kalau misalkan jadi sebelum harga saham itu terbentuk, itu pasti akan mulai dari bid offer terlebih dahulu. Ya, ketika bid offernya ini sudah dan ketika sudah terjadi transaksi antara penjual dan pembeli itu baru chart bergerak. That's why bid itu ya bisa kita artikan semakin banyak yang ngantri beli, gitu ya. Otomatis ketika minat beli semakin banyak, otomatis pergerakan harga juga akan berpotensi untuk naik. Ya itu adalah penjelasan singkat tentang bid. Oke. Terus kemudian offer sebaliknya ya, ini adalah berarti menandakan banyaknya orang yang jual. Ya, semakin banyak pihak yang jual, otomatis artinya adalah harga akan lebih sulit untuk naik. Dan kecenderungannya adalah harganya untuk turun ke bawah. Itu adalah penjelasan sedikit singkat tentang bid offer. Oke. Nah, kemudian chart menit. Nah, ini pasti banyak banget nih. Kalau misalkan entry pakai chart gimana? Ya. Pertama adalah pilih chart saham yang breakout daily chart dengan volume tinggi dan ramai ditransaksikan. Ya, ini tipsnya. Terus kemudian yang kedua adalah bisa menggunakan indikator VWAP sebagai bantuan. Jangan mengejar saham yang baru breakout. Koreksi pertama setelah breakout kencang punya win rate yang cukup tinggi. Nah, kalau aku pribadi ketika aku trading gitu ya, aku sendiri lebih ke menggunakan chart. Kenapa? Karena risikonya menurutku lebih rendah. Ya. Jadi dan aku sendiri pakai indikator VWAP. Ya, jadi volume weighted average price. Ya, aku nggak punya waktu banyak untuk menjelaskan detail indikator tersebut. Teman-teman mungkin bisa cari sendiri di Google penjelasan detailnya seperti apa. Intinya adalah ini perpaduan antara volume dan juga price movement atau pergerakan harga saham. Yaitu itu VWAP, teman-teman. Oke. Dan tipsnya di sini adalah kita mencari chart saham yang breakout daily chart dengan volume tinggi dan ramai ditransaksikan. Oke. Dan kemudian kita nggak perlu takut nih, jadi kita jangan ngejar saham yang baru breakout. Jadi tugas kita adalah mencari koreksi ya setelah dia breakout kencang ke area VWAP-nya. Buy on VWAP, sell on resistance. Itu adalah strateginya yang biasa aku gunakan. Contoh. Oh, ini ke pola bid offer dulu ya. Nah, jadi setelah ini aku akan bahas contoh-contohnya. Ini baru penjelasan basicnya aja ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh beberapa pola bid offer yang harus teman-teman pahami. Oke. Nah, inilah contoh kasus di saham MTWI ya. Ini aku ambil kalau nggak salah di Senin lalu deh, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah di Senin atau Jumat lalu gitu, lupa. Jadi ketika sahamnya naik, gitu ya, terus kemudian in the end dia membentuk pola bid seperti ini ya. Nah, bid tebel-tebel kayak gini, gitu, terus kemudian si tipisnya ya lumayan jauh lah, hampir 10 kali lipat. Ya, atau hampir 5 kali lipat kalau lebih kayak gitu. Ya, ini adalah pola bid offer dengan jualan di atas. Ya, dan ini konotasinya adalah negatif. Why? Karena intinya adalah market maker ingin jualan, teman-teman. Jadi maka ini bidnya ditebelin. Ketika bidnya ditebelin, ya otomatis yang terjadi adalah retail-retail kayak kita maunya HK, teman-teman. Wah, ini bagus nih. Ya, bidnya tebel. Artinya apa? Artinya adalah minat beli lebih banyak dibanding yang jual. Ya, tapi di sini market maker itu menggunakan yang namanya pola berpikir terbalik. Jadi kesempatan seperti ini digunakan oleh mereka untuk jualan. Jadi yang terjadi adalah ketika bid offer ini membentuk seperti ini, ya, bidnya ditebel-tebelin kayak gini, terus kemudian retail-retail HK kan, retail HK nih, wah HK di 186 pada beli, dan kemudian mereka tinggal tebelin aja offernya. Jadi di sini yang terjadi adalah biasanya, contoh satu level 186 ini akan di-refill terus teman-teman. Jadi ini nggak habis-habis, ya, nggak habis-habis nih. Retail HK 400, 500 lot gitu ya, terus kemudian diisi lagi 2.000, diisi lagi 3.000. Jadi mereka jualan pelan-pelan. Ya, akhirnya apa yang akhirnya terjadi adalah ini adalah ketika mereka sudah selesai jualan, jadi harganya sudah mulai turun ke area kuning atau ke area closing hari sebelumnya. Ya, inilah pola jualan di atas. Konotasinya adalah negatif.
Tapi pola seperti ini bisa menjadi positif jika satu, ya harga saham sudah turun banyak. Pola tersebut terjadi ketika harga merah dan minoritas refill order. Ya, habisnya akan aku bahas. Nah, ini adalah contoh ya pola offer yang dengan konotasi yang positif. Contohnya adalah di saham Arko. Kalau teman-teman lihat ya ini beberapa waktu lalu, ini harga sahamnya sempat drop ya 3 hari berturut-turut di sini. Oke. Terus kemudian dia membentuk candlestick seperti ini hari sebelumnya. Green Marubozu lah atau White Marubozu kayak gitu. Oke. Terus kemudian keesokan harinya dia tuh bid offernya kayak gini nih. Oke, dia sempat turun 3%. Cuma yang terjadi adalah bidnya tebal-tebal. Nah, kalau pola ini terjadi di harga yang merah dan harga saham sudah turun yang banyak, artinya apa? Kita bisa mengartikan bahwa saham ini dijagain untuk tidak turun lebih dalam lagi. Ya, jadi beda ya. Kalau misalkan ini adalah pola bidnya ini terjadi di saham yang sudah naik tinggi gitu ya, dan juga tebal-tebal bidnya ditebelin. Kalau yang ini kebalikannya, ini terjadi di saham yang merah dan sudah turun berkali-kali. Oke, jadi kita menggunakan pola berpikir terbalik, teman-teman. Ya, ini contoh pola bid tebal yang positif. Oke. Dan pada saat itu, ini pada sesi 1 market kalau nggak salah, jadi dia koreksi sekitar 3%. Nah, di sini aku sempat bilang tuh ke komunitasku bahwa ini menarik nih, membentuk pola bid seperti ini, karena harga sahamnya sudah turun banyak, dan kalau aku lihat juga bidnya ini diisi terus pada saat itu. That's why aku bilang boleh coba untuk spec buy ya di sekitar 575 dan terakhir itu high-nya seperti itu 600 ya, teman-teman bisa cek deh. Lumayan ya teman-teman, untung 2-3%. Oke. Nah, next, ini ada kita ke pola over. Jadi over adalah orang yang antri menjual gitu ya teman-teman ya, orang yang antri menjual. Nah, di sini aku waktu itu ini contoh udah lama banget, jadi aku dulu pernah scalping di MPPA, ya jarang sih, agak jarang pola ini terjadi. Tapi kalau misalkan menurutku pola ini terjadi, ini punya win rate yang paling tinggi dibandingkan pola yang lainnya. Ya, jadi ini kalau nggak salah terjadi di bulan Maret lalu ya, Maret 2022 dan 2020 kalau nggak salah. Aku cuma simpen screenshot ininya aja, jadi aku nggak rekam pada saat itu. Oke, jadi pada saat itu harga saham MPPA ini naik ya sekitar 8%-an. Dan ketika itu terjadi, ya ini teman-teman lihat offernya nih, ya teman-teman bandingkan dengan bidnya, ya ini jauh banget berbeda ya, bidnya 20.000, 40.000, 30.000, 40.000, 29.000, 29.000 dan sekian. Tapi offernya itu 200-an ribu, 100.000 dan segala macamnya. Oke, nah di sini teman-teman lihat ya, idealnya apa sih? Kalau misalkan market maker memasang offer begitu tebal, ya maka biasanya kejadian adalah retail itu takut, ya sehingga dia akan haki cukup banyak. Tapi pada saat itu di kasus MPPA ini itu tidak demikian, ya. Pada saat itu harganya itu tetap di-maintain di sekitar 3 area bid ini, 318, 320, 322. Kalau misalkan jatuh ke 320 diisi lagi. In the end apa yang terjadi? In the end pada saat itu yang terjadi adalah ini overnya dicabut semuanya teman-teman ya, dicabut 200.000 lot. Jadi ini sisa 30, 25, terus kemudian 20.000, 100.000, 118 dan 193.000. Oke, itu langsung dicabut semuanya 200.000 lot. Nah teman-teman bayangin ketika offer tersebut dicabut langsung di HK sama market makernya 50.000 lot, 80.000 lot, 70.000 lot sampai OLT-nya nge-lag teman-teman. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat nanti ketemu pola over seperti ini, gitu ya, ketika harga sudah naik, oh overnya ini udah mulai tebalnya nggak ada lawan, ya, tebalnya ini udah nggak masuk akal. Nah mungkin ini adalah tanda-tanda bahwa ini berpotensi nih sahamnya untuk overnya ini dicabut. Jadi teman-teman bisa mulai antri beli dekat-dekat area sini. Ya antri beli ketika bidnya diisi lah. Oke. Nah, tipsnya apa? Ciri-cirinya, jumlah haki kecil-kecil ya teman-teman. Yang biasa ngehaki itu paling banyak itu kalau nggak salah cuma 1.000 lot, 2.000 lot aja. Nggak sampai yang bisa ngehaki sampai 20.000 lot, enggak. Terus pola tersebut terjadi ketika harganya hijau dan bidnya itu selalu diisi teman-teman ya. Jadi bidnya ketika habis diisi lagi, bidnya ketika habis diisi lagi. Jadi dia menurutku pola over tebal yang positif. Jadi kalau misalkan nanti ketika teman-teman scalping ada ketemu kasus seperti ini, ya, maka menurutku itu teman-teman langsung bisa notice saham tersebut tuh, langsung masukin aja ke watchlist karena punya win rate yang cukup tinggi. Oke. Next, ada pola over tebal yang negatif. Ya, over tebal yang negatif apa? Ini contoh di saham PNLF ya beberapa waktu lalu.
Ini offernya tebal-tebal dan di harga yang merah, teman-teman ya. Jadi di harga merah artinya apa? Artinya adalah memang sahamnya ya minat jualnya itu sangat-sangat besar. Dan sampai kalau teman-teman lihat, ini kan DRB 800.000 lot ya. Satu tick di atasnya pun itu masih tebal banget, itu di atas 300.000 lot. Ya, ini tuh butuh yang namanya sponsor atau buyer ya. Sponsor buyer yang cukup besar untuk bisa bangunin ARB-nya. Jadi ketika biasanya ini terjadi, gitu ya, maka kecenderungannya adalah harga untuk turun ke bawah dan sulit untuk naik ke atas. Kalau offernya ini mulai tebel-tebel ya, apalagi sudah mulai dipasang 2 tebel kayak gini, yang berpasang-pasangan, itu kecenderungannya adalah untuk retail haki itu cukup ini ya, cukup besar. Ya, teman-teman lihat di saham MPPA kemarin, itu tuh dipasang offer tebelnya itu nggak sampai 2 tick di sini, tapi biasanya 3 tick ke bawah, supaya ada dikasih space lah. Oke. Nah, ini kita akan contoh terkait penggunaan grafik. Ini aku pakai kasih contoh dengan penggunaan VWAP ya. Ini adalah contoh di saham SRAJ, PBRX dan juga di saham ASHA ya. Ini aku share screen sebentar ya teman-teman untuk kasih lihat contoh penggunaannya dengan indikator VWAP. Udah kelihatan teman-teman screen-nya? Udah, Nelson. Oke, ini adalah contoh di saham PNLF. Jadi kalau untuk grafik aku sendiri menggunakan time frame chart 5 menit ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat di saham PNLF, ya, ini garis biru ini adalah garis VWAP-nya ya. Nah, teman-teman lihat deh, ketika harga sahamnya ini breakdown ke bawah, contoh di sini, ya. Sorry, ini kejauhan. Kita tarik dikit deh ke lebih dekat. Nah, di sini ya. Di tanggal 1 November, teman-teman lihat ya. Ini adalah chart pergerakan harga saham PNLF di tanggal 1 November. Ketika harga sahamnya itu breakdown di bawah VWAP, ya maka kecenderungannya untuk turun ke bawah. Ya, ini di time frame chart 5 menit. Ya, coba kita beralih ke daily ya, di tanggal 1 November. Apa yang terjadi pada saat itu? Nah, di tanggal 1 November terjadi adalah harga sahamnya ini breakdown ke bawah ya. Jadi dia membentuk lower low dibandingkan candle sebelumnya. Oke, ini adalah tanggal 1 November. Nah, oke, jadi kalau misalkan teman-teman ingin trading dengan menggunakan indikator ini, teman-teman lihat dulu secara daily chart-nya. Ya, candle yang terbentuk itu membentuk higher high atau lower low. Oke, terus kemudian tren sebelumnya juga itu memperkuat sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ke time frame chart 5 menit lagi, kita balik lagi ke yang 5 menit. Oke, kita kasih contoh yang tadi ya. Nah, ini di tanggal 1 November, teman-teman lihat, ya, ketika harga saham yang membentuk lower low, kecenderungan yang terjadi adalah dia itu tidak kuat untuk berada di atas VWAP-nya. Ya, dia retest VWAP bentar gitu ya, untuk mau coba breakout, gagal, kempes lagi. Naik lagi ke atas bentar, mau retest lagi, kempes lagi. Gitu. Itu adalah kecenderungan untuk saham yang breakdown ya, atau membentuk lower low. Ya. Kita ke contoh selanjutnya, kalau misalkan dia membentuk higher high gimana? Contoh di SRAJ. Nah, teman-teman lihat ya, ini adalah pergerakan VWAP-nya. Oke. Nah, teman-teman lihat nih, contoh di sini ya. Ini kan sahamnya kali kencang ya. Di tanggal 28 Oktober, teman-teman lihat. Sahamnya kali kencang, naik 3 candle berturut-turut ya, di time frame chart 5 menit. Terus kemudian apakah dia akan naik terus kencang? Jawabannya enggak. Dia pasti akan retest. Retestnya kemana? Retestnya ke VWAP. Di contoh di tanggal 28 Oktober, kita lihat daily chart-nya seperti apa ya. Nah, ya ini teman-teman tahu lah ya sahamnya ya. 28 Oktober, sahamnya higher high plus 16%. Oke, opennya langsung 285 ya. Opennya 285, high-nya 340, low-nya 270, dan close-nya 330. Nah, teman-teman lihat ya, di tanggal 28 Oktober ini. Nah, ini khusus memang kalau misalkan teman-teman pakai strategi ini, khusus memang scalper yang memang lebih nyantai tipenya. Jadi tipe yang enggak gerasak gerusuk. Ya. Kalau misalkan teman-teman entry di sini, maka risikonya akan lebih rendah.
Oke, teman-teman lihat kalau misalkan teman-teman entry di candle ini tanggal 28 Oktober 2022 jam 2.20. Oke, misalkan entry di sini ya, dekat-dekat VWAP-nya. VWAP-nya di berapa waktu itu? Di sekitar 300-an. Ya. Maka teman-teman tinggal pasang level stop loss aja beberapa tick di bawah itu. Ya, ini kan low-nya ke 300. Jadi kalau misalkan jebol di bawah 300, teman-teman bisa exit full. Tapi kenyataannya adalah dia breakout lagi naik ke atas dan bahkan membentuk higher high. Jadi kalau misalkan teman-teman beli di 300, teman-teman jualnya di mana? Jualnya di resistannya di sini. Di sekitar 314. Ya, waktu itu aku pernah dapat di sini juga. Jadi aku bisa cerita. Contoh lain. Masih sama nih, sama di SRAJ. Jadi aku mencari saham memang sudah rally tinggi. Nah, contoh di sini ya. Ini kan kencang banget nih naiknya nih. Ya, kencang terus kemudian dia retest. Retestnya kemana? Ke VWAP sini. Oke, dia retest ke sini. Bentar, sempat sedikit breakdown bentar, terus kemudian dia naik lagi ke atas. Ya, intinya adalah selama dia tidak candle-nya tidak di bawah di sini ya, selama 3 candle ya, atau tidak terjadi guyuran gimana banget secara volume, teman-teman bisa coba spec buy. Oke. Berarti kita kalau misalkan di sini kasusnya adalah kita beli di sekitar area 380 ya. Jualnya di mana? Di resistannya. Syukur-syukur kalau breakout di resistan di mana? Di sekitar 395 pada saat itu. Oke, contoh lain adalah di sampai BRX waktu itu. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat, ini pergerakan hari ini ya. Hari ini ARB. Berarti membentuk lower low kan. Dia breakdown VWAP-nya. Dan dia belum ada tanda naik ke atas. Ya, berarti apa? Ini masih berat nih untuk turun ke bawah. Apakah ada potensi untuk mantul ke atas? Yes, ada. Cuma kecenderungannya adalah untuk koreksi turun ke bawah. Ya mungkin retest bentar, terus kemudian kompres lagi ke bawah. Kayak gitu. Nah, untuk PBRX aku dapatnya di mana? Aku dapatnya di sini. Oke. Harga sahamnya sudah rally, ya, rally 4 candle berturut-turut ya, breakout VWAP ke atasnya juga di tanggal 2 November. Teman-teman lihat, dia retest, koreksinya kemana? Ke sekitar area 100 ya, ke sekitar area 100. Oke, jadi kemudian aku belinya di sini, sekitar jam 2.45 gitu ya. Terus kemudian TP-nya di sini. Ya ini jamnya salah ya teman-teman. Jadi ini jamnya nggak bisa kita pegang, 3.10 masa 3 subuh gitu kan. Oke. TP-nya di mana? Jualnya di resist. Jadi intinya adalah kita mencari saham ya yang sudah rally dalam chart 5 menit ya, kalau bisa candle-nya banyak dan kemudian itu koreksi pertama kali ke VWAP-nya. Itu kecenderungannya adalah win rate-nya cukup gede. Gitu ya. Jadi itu beberapa contoh penggunaan dengan grafik VWAP. Aku balik lagi ke materi ya. Jadi intinya adalah pertama teman-teman cari dulu secara daily candlestick apakah dia membentuk higher high atau tidak. Kalau misalkan sudah membentuk higher high, teman-teman bedah di chart 5 menitnya. Kapan nih dia ada momentum untuk rally, terus kemudian dia koreksi ke VWAP-nya. Kemungkinan besar itu potensinya akan lebih gede untuk mantul. Oke. Nah, aku bahas terkait screening. Jadi dalam screening scalping itu aku kategorikan sebagai 2. Yang pertama adalah screening di H-1, ya, ARB Hunter Series atau Corporate Action. Kemudian yang kedua adalah screening hari H, ya. Nah, screening H-1, ini ada beberapa tips, ya, yang bisa teman-teman gunakan. Cari saham yang sudah ARB berjilid-jilid, ya. Nah, kemudian yang ini nih, saham IPO ARB akan menarik, ya, karena ketika rebound akan selalu direspon. Nah, hari ini itu ada sekitar 6 atau 7 saham IPO yang sudah listing. Ya, overall sih belum ada yang ARB. Nanti ketika itu sudah mulai ARB, teman-teman bisa masukkan saham tersebut ke watchlist. Ketika harga sahamnya itu di HK gitu ya dari ARB, kemungkinan besar dia akan potensinya ke hijau, teman-teman. Ya, itu untuk IPO berdasarkan pengalamanku pribadi ya. Nah, setelah ketemu teman-teman masukkan ke watchlist. Ya, untuk watchlistnya kayak gimana? Ini aku share sedikit. Jadi di Mirai sebenarnya aku pakai menu 0200. Ya, aku sambil share screen ya. Screen-nya udah kelihatan? Udah, Nelson. Okay. Ini adalah yang aku pakai. Nah, kalau mungkin teman-teman lihat beli yoga itu pakai fast order, kalau aku scalping pakai ini. Ya, 0200. Nah, untuk watchlist aku putih di mana? Di sini. Nah, teman-teman lihat aku kategorikannya kayak gimana ya. Dari 001 MNC, 002 Full, 003 Nikel, 004, 05, 006, 007.
09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016. Dan 017 IPU. Jadi aku kategorikan seperti ini. Supaya apa? Supaya ya lebih enak lihatnya. Nah, jadi teman-teman tahu nih, kayak misalkan contoh lagi mau lirik yang ARB nih. ARB apa aja? Nah, ini belum aku update. Ini kemarin ya, belum aku update. Yang ARB itu kemarin itu ada PNLF. Cuma hari ini udah nggak jadi ARB kan, udah rebound dia. Terus kemudian ARB apa? Elsa. Nah, teman-teman bisa lirik nih, Elsa, wah Elsa ARB. Bisa nih dimasukin ke watchlist dulu. Nanti kalau misalkan dia besok open sama dengan low, teman-teman bisa coba spec buy. Kayak gitu. Ya, jadi aku masukin watchlist-nya di sini. Ya, cara masukinnya gimana? Tinggal ke tanda kaca pembesar, teman-teman tinggal klik aja, ini grupnya apa. Mau dinamain grupnya apa, terus kemudian tinggal masukin sahamnya. Terus tinggal register. Oke. Nah, itu adalah screening H-1 ya. Jadi aku akan mencari saham yang sudah ARB berjilid-jilid, terus kemudian aku masukin ke watchlist untuk dipantau keesokan harinya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah screening terkait corporate action perusahaan. Jadi di sini aku menggunakan keterbukaan informasi dari IDX ya, dari bursa. Teman-teman bisa cek di idx.co.id ke bagian keterbukaan informasi. Teman-teman tinggal cek tuh ya. Baca-baca aja 3-4 page gitu ya. Terus kemudian teman-teman lihat nih ada nggak yang menariknya. Nah, teman-teman cari aksi korporasi dalam bentuk misalkan right issue di bawah harga pasar, terus kemudian ada juga right issue yang memang di atas modal dasar, itu biasa kan direspon, private placement, terus kemudian dividen dalam jumlah besar, contohnya apa? Ini ada ITMG, contohnya, beberapa waktu lalu, langsung direspon tuh oleh market, ya teman-teman lihat kan. Terus kemudian hasil LK year on year atau dan Q on Q dengan kenaikan double digit atau triple digit, ataupun yang selanjutnya adalah buyback, jadi perusahaan yang buyback, aksi corporation yang buyback itu akan direspon oleh market dalam waktu 1 hari. Ya, ini sudah aku bahas di bagian day trading. Ya, teman-teman cari sekilas saja, nggak usah baca detail banget. Teman-teman lihat nih dari keterbukaan informasi ini, emiten mana nih yang sedang melakukan corporate action. Ya, misalkan contoh yang terakhir adalah reg issue ya, reg issue ADI kan, itu udah jalan. Oke. Nah, ini adalah screening di hari hanya. Ya, screening di hari H gimana? Ya sudah pasti adalah kita lihat dari top gainer dulu. Gunanya apa kita lihat top gainer? Gunanya adalah kita mau mencari saham dengan kriteria arah hunter. Jadi kita entry ketika arah jual keesokan paginya. Minggu depan aku akan bahas. Terus kemudian teman-teman bisa perhatikan juga besaran nilai transaksi sebagai tanda bahwa akumulasi tersebut memang serius. Ya. Setelah ketemu masukkan ke watchlist ya. Dan juga teman-teman bisa cek juga di bagian running trade sebenarnya. Oke, habis ini akan aku bahas. Nah, terus kemudian ini juga ya. Ini kan lagi masuk periode laporan keuangan ya hingga akhir November ya. Kalau nggak salah, periode relaksasi COVID itu masih berlaku. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memang nasabah Mirai, teman-teman bisa minta nih ke salesnya. Wah, teman-teman lihat nih, contoh apa nih yang bagus dari perusahaan ini dan berpotensi. Ya biasa dengan kenaikan double digit ya. Triple digit lah kurang lebih kayak gitu. Kayak beberapa waktu lalu tuh yang respon itu ada IPCC contohnya. Oke. Nah, inilah screeningnya selanjutnya, teman-teman bisa cari di running trade juga, ya, fokusnya adalah mencari saham yang hijau dengan di atas 2%. Nah, ini contoh ya di Wins, ini waktu itu lagi rame nih, pada saat harganya 370-an. Yang HK juga lumayan ya, 2.000, 1.900, ya ini juga, kalau aku lihat sih yang HK bukan sembarang retail. Ya. Cari saham yang volatil secara bid over, jadi yang masukku di sini adalah refillability-nya oke. Jadi banyak yang HK, terus kemudian bidnya juga selalu diisi gitu ya, tapi bukan terlalu atas pergerakannya. Terus kemudian cari saham yang ramai muncul di running trade, ya ini adalah tanda volatilitas, tapi yang ramai muncul ini bukan berarti yang spam satu lot ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ketemu yang spam satu lot, ya dicek dulu nih bid overnya menarik atau enggak. Nah, aku juga kemarin minggu lalu sempat hadir juga di sesi mentoringnya Bioga. Nah, Bioga ini kasih perumpamaan yang cukup menarik ya, di mana dia bilang bahwa ketika kita ketemu satu saham dengan bid over kayak gini ya, kita nggak bisa langsung serta-merta langsung entry. Kita harus lihat dulu nih pergerakannya kayak apa. Jadi ibarat kalau misalkan teman-teman lagi di sebuah jalanan gitu ya, tiba-tiba pada lari kan, ya kita kan lihat dulu dong larinya karena apa gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan ada tawuran ya lari, kalau misalkan nggak ada apa-apa ya sudah nyantai. Jadi kita nggak bisa langsung asal entry di bid overnya. Kalau misalkan saham tersebut kita nggak hafal pola pergerakannya, kita harus cek dulu nih. Ini tuh sahamnya gerakannya kayak gimana sih? Gitu ya. Nah, aku kasih contoh sekilas juga.
Ini di contoh saham yang sedang disuspend ya untuk saat ini. Jadi santai teman-teman ya. Ini contoh aja ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara chart 5 menitnya, ini gerakannya asik banget tuh ya. Naik, breakout, ini bentarnya sideways bentar, breakout lagi. Terus kemudian di sini breakout lagi, sideways lagi. Nah, aku entry di mana? Aku entry di sini waktu itu. Enak banget. Jadi tinggal nungguin aja. Ntar juga di breakout lagi, bener ternyata di breakout lagi. Sampai kemudian akhir sesi di sini, aku langsung exit full. Gitu. Inilah contoh saham yang memang kita hafal nih gerakannya kayak gimana. Jadi penting untuk teman-teman hafal juga pola pergerakannya, baik dari sisi bid offer ataupun chartnya. Karena ada saham yang gerakannya kayak gini, kayak lantai kayak gitu ya. Dia naik tangga, terus kemudian ngerem dikit, naik lagi, ngerem dikit, naik lagi. Kayak gitu. Tapi ada juga yang gerakannya sangat-sangat volatil. Oke. Yang aku balik lagi ke materinya. Nah, itu aja teman-teman nih. Semoga materinya bermanfaat. Teman-teman. Aku balikin ke Mbak Marta dan Mbak Sarah. Thank you. Baik, terima kasih Nelson. Materinya sangat-sangat komprehensif. Jadi saya kebetulan baru pertama kali ikut kelasnya Nelson dan sangat-sangat menarik. Saya yakin sahabat Miraset juga mendapatkan manfaat yang banyak. Nelson, sebelumnya terima kasih untuk materinya. Dan pertanyaan yang paling banyak Nelson itu adalah tentang VWAP tadi. Jadi pertanyaannya yang paling umum adalah kalau di HOTS itu jujur karena saya bukan pengguna analisa teknikal, jadi saya juga nggak bisa share nih ke teman-teman. Untuk VWAP sendiri apakah ada di HOTS, dan kalau misalnya nggak ada, alternatifnya seperti apa Nelson? Thank you. Oke, untuk di Mirai belum ada nih sayangnya. Ya, untuk di Mirai belum ada, jadi mungkin bisa disampaikan juga nih Mbak Marta ya terkait VWAP ini. Alternatifnya teman-teman bisa buka di RTI. Ya, teman-teman buka aja di RTI ini yang gratisannya. Terus kemudian teman-teman cari kode sahamnya dulu. Dan kemudian teman-teman cek di bagian average price. Ya, teman-teman cek di bagian average price itu adalah VWAP saat itu. Itu adalah VWAP-nya. Oke, baik. Nah, kalau dengan trading view sendiri itu apakah bisa, Nelson? Bisa, tapi kan ada delay-nya ya Kak ya. Kalau misalkan teman-teman yang berbayar itu harusnya oke, karena kan nggak ada delay. Iya, kalau yang free chart yang menitannya nggak bisa ya, jadi akan chartnya chart harian gitu ya, Nelson. Betul. Oke, baik. Nanti disampaikan ke tim kami di IT supaya ditambahkan. Iya, jadi betul. sabar ya, sahabat Miraset. Jadi alternatifnya kalau misalnya di HOTS nggak ada, nanti sahabat Miraset bisa pakai di RTI seperti itu ya. Oke, baik. Terima kasih Nelson. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sahabat Mirai Aset, kita lanjut lagi ya. Jadi ini cukup banyak pertanyaannya. Kalau tadi mayoritas di VWAP, pertanyaan berikutnya ini yang tentang scalping Nelson. Kalau dari sisi Nelson sendiri, itu berapa sih maksimal nilai uang kalau misalnya mau entry scalping supaya nggak diguyur bandar? Dari Nelson kira-kira berapa nih? 10 juta, 50 juta, atau justru lebih dari itu? Tergantung likuiditas dari saham yang ingin di-scalpingkan sendiri ya. Tapi menurutku sih maksimal itu di angka ratusan juta itu udah mulai, pilihan sahamnya sudah mulai terbatas. Jadi kayak sudah mulai di atas 300 juta, itu teman-teman udah harus pilih-pilih tuh saham yang untuk di-entry, untuk di-HK. Ya teman-teman lihatlah kalau misalkan max buy-nya itu kayak tadi ya bisa mengguyur sampai satu lantai, ya teman-teman hindari dulu untuk kayak gitu. Jadi mungkin 300 juta lah ya untuk saat ini ya dengan likuiditas saham-saham yang ada di bursa ya, saham-saham lapis 3-nya. Baik, Nelson. Baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Nelson, ini ada pertanyaan. Pada saat scalping, kalau misalnya ada yang posisi bid-nya besar nih, yang tadi seperti Nelson sampaikan, misalnya bisa 5 kali sampai 10 kali over. Tapi overnya itu diisi terus kan. Nah, kemudian pada saat gimana membedakan over yang diisi terus untuk jualan sama yang bisa lanjut naik? Itu tadi ada sempat aku mention juga tuh. Pertama adalah aku lihat dulu histori pergerakan harganya seperti apa. Kalau misalkan dia memang udah naik berhari-hari, naik berturut-turut, dan kemudian terakhir pola itu terjadi ketika harganya hijau, wah ini udah pasti nih. 80% itu adalah pola jualan. Tapi kalau misalkan yang terjadi adalah sebaliknya, oke, bidnya tebel-tebel, terus kemudian terjadi di harga merah,
dan kemudian harganya juga sudah jatuh beberapa kali, kemungkinan besar ini udah mulai dijaga nih oleh market maker supaya harganya ini nggak drop lebih dalam lagi. Ya tapi biasanya untuk kasus yang kedua itu harga sahamnya itu tidak akan volatil. Ya ibaratnya orang lagi fear ya teman-teman ya, itu adalah kesempatan bandar untuk nampungin, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Jadi lihat historis pergerakan harga sebelumnya seperti apa. Iya, jadi kalau misalnya harganya sudah naik berhari-hari gitu ya, ada potensi ada penurunan ada potensi untuk profit taking gitu ya, Yes, Nelson. betul. Oke. Nelson, nah ini ada yang tanya kalau misalnya terkait scalping sendiri itu trading plan-nya seperti apa, Nelson? Jadi untuk target price-nya tuh kira-kira di level yang mana? Oke. Untuk trading plan ini tergantung teman-teman pakai strategi yang mana. Kalau misalkan teman-teman pakai strategi bid over, otomatis kita akan take profit ketika satu adalah mulai offernya diisi ya. Jadi offernya ini mulai diisi terus. Atau kemudian yang kedua adalah mulai ada haki dalam jumlah yang besar. Jadi ibaratnya kita trailing stop lah ya. Jadi dari awal misalkan entry kita udah oke nih. Misalkan kita udah dapat barang di 101. Di 100-nya itu tebal misalnya. Terus kemudian harga sahamnya dikerek naik terus ke 103, 104. Nah, teman-teman jangan diam aja. Teman-teman naikin yang namanya level stop loss. Dari awal mungkin teman-teman put di 98 gitu ya. Teman-teman naikin ke 102 misalnya. Jadi kalau misalkan harga sahamnya drop di bawah 102, teman-teman exit full. Nah, itu terkait contoh kasusnya akan kita bahas minggu depan ya. Aku ada contoh beberapa rekamannya. Jadi buat lebih detailnya aja. Oke, baik. Baik Nelson, terima kasih. Nah, Nelson ini pertanyaan berikutnya. Kalau menurut Nelson sendiri untuk pemula ya, kalau misalnya kita udah close posisi, artinya udah untung di satu saham gitu ya, apakah saran Nelson kita entry ulang di saham tersebut kalau menarik atau justru lebih baik cari saham lainnya? Kalau sudah close posisi, biasanya sih yang kejadian adalah sahamnya belum terlalu menarik dalam beberapa waktu ke depan. Jadi mungkin akan menarik cuma setelah beberapa waktu lagi, kayak gitu ya. Jadi biasa sih aku cari dulu di saham lain, terus kemudian ketika mulai lihat lagi nih, bid overnya mulai menarik nih, terus grafiknya juga mulai menarik nih, mulai bisa coba dicicil-cicil, kayak gitu. Biasanya sih aku nunggu dulu ya, jadi aku switch dulu ke saham lain, terus kemudian baru lihat lagi ke saham yang sebelumnya. Baik, Nelson ini ada yang tanya Nelson terkait VWAP tadi. Nah VWAP tadi kalau di HOTS kan itu ada yang namanya average price, itu sama atau berbeda ya? Aku nggak tahu sih, belum pernah nyoba. Coba ya, harus dicocokin sih. Average price itu di bagian biasanya di menu 0001 di stock price itu ada average price, jadi average price yang terjadi hari itu. 0001 ya, bentar. Iya. Average ya, iya betul, itu bisa digunakan. Sama. Sama ya? Ya sama, tapi nggak bisa diput di grafik gitu aja. Oh iya, jadi lebih betul. Ke layar kayak running trade gitu lah ya, kayak informasi ya. harga sahamnya. Ya itu bisa kok average price di sana. Oke, baik. Itu sahabat Mirasa solusi sementaranya ya. Jadi kalau misalnya VWAP di chartnya belum ada, jadi sahabat Mirasa bisa pakai average. Jadi di menu 001, 0001 itu ya. Ketika kita ketik harga itu kan ada menu ada average ya. Nah, itu harga average-nya itu kurang lebih sama. Nah, ya yang di situ ya, betul. Terima kasih ya Nelson. Sama RTI sama kok. Ya, baik. Terima kasih Nelson. Dan Nelson ini ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait dengan yang tadi Nelson ada share sedikit tentang right issue, tentang laporan keuangan gitu ya. Kalau dari sisi right issue sendiri, itu dari Nelson ada, apakah sebentar? Sebentar, tadi mana ya pertanyaannya? Nah, kalau right issue sendiri menurut Nelson itu harga saham cenderung naik atau turun? Sebenarnya untuk right issue ini kalau misalnya kita mau jabarin detail itu butuh satu sesi lagi Kak. Jadi biasanya right issue yang akan direspon oleh para pelaku pasar adalah right issue yang satu harganya itu cukup jauh di bawah harga pasar. Terus kemudian yang kedua adalah right issue dengan tujuan yang positif. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan harganya jauh di bawah harga pasar, contohnya saham AHAP kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu itu aku ingat, kalau nggak salah AHAP itu right issue di harga 50 ya.
Dan pada saat itu harganya, nih aku sharein sekilas ya. Nah, kalau nggak salah ini di sekitar bulan Juli di sini, ini dia right issue nih. Ya, kalau nggak salah ya. Waktu itu harganya 60-an, dan waktu itu dia right issue di harga 50. Langsung ngerespon dia sempat ke 100-an. Jadi itu sih, biasanya kita cari right issue yang memang jauh di bawah harga pasar, kalau bisa ya, semakin jauh semakin bagus. Terus kemudian yang kedua tadi, right issue dengan tujuan positif, dan kemudian yang ketiga adalah tambahan, kalau misalnya dia right issue di atas modal dasar. Jadi kayak contoh misalkan modal dasarnya itu 1M, dia right issue 1 miliar lembar saham gitu ya misalkan. Dia right issue 2 miliar lembar saham. Itu pasti ada sesuatu di sahamnya. Pasti ada agenda khusus lah di sahamnya. Biasanya market akan langsung merespon. Itu sih biasa 3 right issue memang langsung direspon oleh para pelaku pasar. Baik, terima kasih Nelson. Jadi kalau right issue sih secara umum memang responnya beda-beda, tapi yang pasti dalam jangka pendek sih karena menambah jumlah saham beredar, nurunin EPS, jadi harganya kemungkinan memang biasanya turun dulu, baru kalau misalnya nanti kinerjanya naik, baru harganya naik gitu ya Nelson. Nelson, kita mungkin bisa langsung masuk ke menu untuk tanya emiten ya Nelson. Jadi ke menu running text. Jadi kelihatannya di kolom chatnya saya lihat pertanyaannya udah mayoritas sudah terjawab. Jadi kita langsung bahas beberapa saham ya Nelson, karena udah jam 8 juga. Sahabat Mira Asset, Sarah mungkin boleh nanti dibuka kolom chatnya. Kita akan kasih waktu ya 5 menit untuk sahabat Mira Asset masukin sahamnya. Ada 5 saham. Saya pilihin satu dulu ya, yang paling atas, yang paling cepat tadi input. Oke. Ini yang paling cepat, kebetulan ada 2 sahamnya, tapi saya ambil yang paling depan ya. Tapi ini sahamnya baru IPO. Kalau baru IPO, mau dibantu analisa atau enggak, Nelson? Boleh, tapi paling lebih ke arah analisa broker summary-nya aja sih. Oke. Berarti yang hari ini baru IPO boleh? Boleh. Boleh, oke, boleh. Ini yang hari ini baru IPO nih, Nelson, saham Omet. Oke. Nah, banyak nih kayaknya nih yang beli. Oke, aku izin saya skip ya. Ya. Lanjutin, masukin sahabat Mira Asset. Saya masih tungguin terus ya, sampai 5 menit ke depan kita akan pilih 5 saham. Oke, Omet pasti pada kaget nih teman-temannya karena gagal lock arah ya. Nah, menurutku pribadi, kita bahas dari grafiknya dulu ya. Ini aku pakai grafik yang 5 menitan aja. Nah, kita bahas dulu dari grafiknya seperti apa. Overall memang secara closing tadi cukup jelek karena ada yang guyur di akhir sesi. Jadi dia menyebabkan dia gagal auto reject atas. Ya padahal itu kalau nggak salah 14.49 ya, jadi sekitar 20 detik sebelum market close itu sempat dihajar sampai auto reject atas, sampai akhirnya di pre-closing baru dihaki lagi. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada pegang atau baru beli, saranku adalah teman-teman kawal dengan level stop loss yang ketat. Yang level stop loss-nya di mana yang ketat? 1, bisa put di sini sekitar 244. Ya, ini adalah low setelah dia koreksi di sini, dan last mungkin di sekitar area sini 236. Itu untuk Omet. Jadi lebih ke arah mulai was-was nih besok kalau misalkan harganya turun seperti apa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah akan langsung lock ARB? Menurutku sih enggak. Kenapa? Karena dia secara likuiditas sahamnya juga cukup gede ya. Total dana yang diperdagangkan itu kalau nggak salah kurang lebih di angka 1 triliun. Jadi menurutku akan ada sedikit pantulan-pantulan dulu sebelum dia lock ARB. Nah, teman-teman pantau nih area 244 dan 236 ini. Itu secara price action. Secara box saham gimana? Unfortunately jelek hari ini karena underwriter KI-nya jualan. Ya, kalau teman-teman lihat dia underwriter-nya ada 3, KI, KZ dan juga C3 kalau nggak salah. Nah, underwriter-nya ini kalau teman-teman lihat dia exit jualan. Ya, sekitar 300.000 lot, tapi dia exit jualannya itu bukan masif. Oke. Nah, apakah bisa dibilang ini masif distribusi? Jawabannya enggak juga. Jadi sebenarnya ini lebih ke small distribusi aja. Jadi yang perlu teman-teman khawatirkan adalah, ini udah mulai was-was nih, underwriter-nya jualan. Karena nggak mungkin dong satu saham IPO tapi underwriter nggak dapat barang. Karena kan mekanisme penjaminannya adalah full commitment. Gitu. Jadi menurutku ini sudah mulai hati-hati. Kalau misalkan dia di bawah 244, teman-teman bisa exit full, atau 236 last bisa exit full.
Kalau misalkan track, kalau teman-teman super super konservatif, pakai harga IPO-nya itu di harga 210 gitu. Itu terkait Komet ya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Jadi kalau yang punya tadi disclaimer, hati-hati ya. Jadi udah mungkin boleh berpikir untuk exit strateginya ya Nelson. Ya kalau auto reject ke atas masih boleh hold lah, cuma nggak auto reject ke atas. Iya, jadi besok ditunggu aja ya. Semoga tetap untung. Sahabat Miraset, kita lanjut ke saham berikutnya. Nelson, masukin terus sahabat Miraset pertanyaannya. Jadi nanti kita pilih di setiap pergantian menit ya. Saham yang kedua, MTEK, Nelson. Oke. MTEK. Karena isu World Cup. Yang setelah ini sahamnya Elsa ya. Jadi ini banyak banget yang masukin Elsa. Iya, ada Elsa nanti. Jadi habis ini MTEK, kemudian Elsa. Lanjut yang lain ya, sahabat Miraset. Oke, untuk MTEK cukup bagus. Why? Karena dia membentuk inverted head and shoulders, ya, pattern reversal dari downtrend ke uptrend. Jadi kalau misalkan teman-teman ada sedikit belajar analisa teknikal, intinya adalah dia tidak membentuk lower low ya. Jadi di sini dia sudah membentuk yang namanya higher low. Nah, di sini aku gambarin sekilas ya. Buat memperjelas aja, ini left shoulders-nya, ini adalah head-nya, adalah right shoulders-nya. Dan hari ini breakout sebenarnya cukup oke ya breakout-nya ya. Dan breakout-nya pun di atas MA50. Jadi menurutku sih mulai menarik dilirik ya, volumenya juga bagus. Secara boxroom-nya, juga ada yang ngambil. Jadi menurutku sih menarik untuk di-buy sih. Kalau misalkan teman-teman mau coba buy, silahkan. Ya level stop loss teman-teman bisa put di swing low terakhir di 1620 ya, dan juga batas akhir itu di 1540 ya. Targetnya di mana? Targetnya teman-teman bisa put di 1830 ya. Kurang lebih itu untuk MTEK. Baik, terima kasih Nelson. Kita boleh lanjut ke saham Elsa? Oke, Elsa. Elsa banyak yang tanya, hari ini laporan keuangan Q-on-Q-nya nggak bagus, sahabat Miraset, yes. Makanya harganya turun. Nanti Nelson bantu dari teknikal ya. Oke, untuk Elsa memang hari ini kelihatan banget di sesi 2 ada guyuran yang cukup gede ya. Memang terlihat guyurannya lumayan dalam, karena memang Q-on-Q-nya jelek. Year-on-year-nya aku nggak tahu nih, apakah minus atau enggak nih Kak? Year-on-year-nya sih masih bagus Nelson, cuman Q-on-Q-nya memang ngedrop lumayan. Nah, ini aku jujur belum cek detail ya laporan keuangannya ya. Ya Q-on-Q-nya drop lumayan, tapi secara year-on-year masih bagus. That's why market merespon positif. Nah, untuk Elsa, saranku adalah besok ketika ARB teman-teman bisa coba lirik-lirik untuk tampung. Ya, karena aku belajar nih dari kasus si Win sama Lead ya. Nanti aku bahas sedikit. Nah, di sini teman-teman lihat mungkin area support selanjutnya adalah di sekitar area 340 sampai 350. Kalau misalnya besok di sekitar area sana ada perlawanan ya secara candlestick gitu ya, membentuk misalkan pin bar atau hammer, terus kemudian secara chart 5 menit atau 15 menit juga sudah mulai menarik dan membentuk reversal pattern, menurutku bisa mulai dilirik gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lirik nih saham-saham kayak Win sama Lead ya. Nah, Win kasusnya sama kayak Elsa ya. Dia laporan keuangan tidak sesuai dengan ekspektasi waktu itu di sini ya kalau nggak salah ya. Ya, ketika dia breakdown di sini nih, di tanggal 28 Oktober ya, langsung ARB kan. Terus kemudian keesokannya, dia sempat lagi low-nya itu nyentuh ARB juga. Ya, dia nyentuh ARB, terus kemudian dia langsung naik kencang, beng gitu. Nah, karena memang secara makroekonomi menurutku ada story di bagian oil, jadi menurutku sih masih bisa di-consideration untuk buy untuk Elsa sebenarnya. Cuma memang titik entry-nya aja disesuaikan. Jadi menurutku mulai menarik nih. Karena ini saham sebenarnya fundamentalnya bagus, cuma tinggal atur titik entry-nya aja. Itu sih untuk Elsa. Mungkin di sekitar area 340 sampai 350 bisa dilirik-lirik untuk serok-serok nih teman-teman ya. Baik Nelson, kita ke saham yang keempat. Nelson, ini ada pertanyaan untuk saham Raffi. Oke, untuk Raffi. Raffi secara grafik ini dia habis downtrend, dia membentuk sideways ya. Di sini ya kalau teman-teman lihat ya. Downtrend, terus kemudian dia mulai sideways di sini. Mulai menarik sebenarnya. Ini aku hapus dulu ya. Nah, untuk Raffi, selama dia tidak jebol di 143, teman-teman masih boleh untuk hold. Ya. Ini sebenarnya spekulatif ya. Kalau misalkan dia berhasil breakout 164, berarti ini berpotensi untuk membentuk kurang lebih seperti double bottom. Ya, tapi ini harganya saat ini sedang berada di pertengahan jalan.
Jadi either mau naik atau mau turun nih. Jadi ini harga di tengah-tengah. Jadi kalau bisa dibilang ini bukan area best buy saat ini. Kalau misalkan teman-teman mau cari area best buy dekat-dekat 143 karena itu adalah area supportnya. Oke. Akan menjadi menarik kalau misalkan dia breakout 164 dengan volume yang bagus. Nah, terus kemudian sedikit bahas boxsum-nya. Secara boxsum sih mulai bagus 2 hari ini ya. Mulai ada yang ngambil. Ya, kalau teman-teman lihat average brokernya itu di sekitar 151. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman entry di sekarang ya spekulatif buy mungkin setengah porsi dulu silakan. Kalau misalkan nanti breakout 164 teman-teman mau nambah silakan. Ya, jadi secara box mulai oke. Entry-nya juga low risk ya karena dengan support itu kalau lebih 8 tick doang. Dan kemudian next ke area TP-nya itu sekitar 13 poin ya. Berarti risk to reward-nya masih gede reward-nya. Jadi menurutku masih menarik ya untuk kasih. Nah, yang saham terakhir, Nelson, yang tadi Nelson udah singgung-singgung dikit, pas banget juga yang banyak yang nanya nih, Nelson saham Lear. Oke, saham lead ya. Nah, untuk lead, tren bagus. Trennya ini strong uptrend banget. Terus kemudian secara makroekonomi memang ada story di sana. Secara top line, ya secara revenue juga mulai ada peningkatan di sana. Cuma memang harus yang perlu teman-teman perhatikan adalah titik entry-nya. Kalau misalkan teman-teman entry di harga sekarang, itu akan jauh ke level stop loss ya. Teman-teman lihat aja level stop loss di berapa ya. Itu kalau lebih di angka 107 sampai 110. Oke. Jadi saranku adalah teman-teman tunggu dulu ke area sini. Ya. Karena kalau misalkan teman-teman mau coba cicil dari area sekarang, ya risikonya ininya agak jauh ya teman-teman ya, level stop loss-nya. Yang menarik apa sih di lead? Yang menarik adalah kemarin ketika breakout di sini ini adalah foreign flow terbesar di lead. Ya, kalau teman-teman lihat, ya ini ada sekitar 4 juta lot di tanggal 7 November 2022, which is itu adalah kemarin, dan kalau nggak salah average foreign-nya itu di angka 110-an. Oke, coba kita cek ya kemarin. November ya. Teman-teman lihat, jadi di tanggal 7 November kemarin BK dan AK itu entry, average mereka itu kurang lebih di angka 109. Jadi menurutku, kalau misalkan mau coba entry, better dekat-dekat area sana nih, ya, dekat-dekat area average bandarnya, average foreign-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya perlu teman-teman perhatikan adalah hari ini itu sebenarnya tidak ada buangan foreign. Jadi hari ini pun ketika harganya merah gitu ya, sempat cukup volatil hari ini pun tetap diakumulasi sama foreign-nya. Jadi menurutku sih cukup strong, jadi lebih ke cicil-cicil beli aja, mungkin dekat-dekat 110 bisa mulai tampung nih teman-teman ya. TP-nya di mana? TP-nya kalau lebih di sekitar 130-an. Ya kalau nggak salah di sini dia. Ya, di sekitar 130-an, teman-teman bisa lirik. Oke, itu untuk lead. Menarik sih. Cuma Baik. Dulu, jangan entry sekarang. Baik Nelson, udah 5 sahamnya. Terima kasih banyak Nelson. Saya yakin sahabat Mirasa tadi sudah banyak yang tercerahkan. Tadi ada yang mulai dari sahamnya sideways sampai yang tren uptrend seperti ini. Jadi Yes. tapi perlu diingat ya sahabat Mirasa bahwa semua yang tadi disampaikan semuanya disclaimer ya Nelson. Jadi semuanya sifatnya adalah informasi, bukan rekomendasi ya sahabat Mirai Aset. Terima kasih banyak Nelson, senang ketemu Nelson hari ini. Semoga yang tadi disampaikan oleh Nelson juga bisa jadi manfaat nih untuk sahabat Mirai Aset semuanya. Jadi untuk trading-trading, apalagi yang mungkin pengen jadi scalping ini bisa semakin sukses nih untuk scalpingnya. Dan Nelson terima kasih, kita ketemu lagi di minggu depan ya Nelson.